Jadi tadi seperti disampaikan bahwa ini merupakan mandat dari pemerintah ya, untuk Ya. mengembangkan teknologi yang terkait dengan kesehatan. Ya, seperti Oh, ketahui ya. bersama kan kita butuh ya perangkat-perangkat yang terkait dengan teknologi kesehatan Ya. eh, untuk menyelesaikan masalah kesehatan di Indonesia. Bahkan kemarin waktu COVID ya, contohnya beberapa teman mengembangkan ventilator, ya. Kemudian Hmm. Pak Bambang Rianto juga mengembangkan deteksi Ya. COVID lewat Ya. hasil scan paru-paru gitu, ya. Ya. Jadi memang ada kesadaran bahwa kita itu perlu mengembangkan ya, perangkat-perangkat terkait teknologi kesehatan yang merupakan karya kita sendiri. Ya. Dan sebetulnya kita mampu gitu ya, mampu melakukan itu. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi pertama, November 2024. Berisi beberapa profil kampus yang telah mencapai akreditasi unggul. Pendapat Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang baru. Juga profil 44 fakultas kedokteran dengan akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan majalah, dapat menghubungi salah satu kontak yang tertera dalam video. Di kanal inspirasi untuk bangsa, mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut mendokumentasikan beberapa program studi teknik, terutama teknik elektro yang mencapai akreditasi unggul. Untuk rencana wawancara ini selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami muat di majalah Kampus Indonesia edisi Desember, dan kemungkinan besar juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Tutun Johana STMT. Beliau adalah Dekan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung ITB. Apa kabar, Pak? Baik, baik Pak Bambang. Iya. Pak Tutun menyelesaikan S1, S2, dan S3 di Teknik Elektro ITB, mengawali karir sebagai dosen di ITB juga, Ya, kemudian saat ini menjadi dekan ya, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB. yes. Nah, mungkin Pak Tutun bisa bercerita sepintas tentang perjalanan karir sejak awal sampai saat ini menjadi dekan STEI ITB. Ya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Bambang. Eh, jadi saya di background pendidikannya itu bidang telekomunikasi, jadi elektro, tapi Hmm. eh, background atau majornya adalah telekomunikasi. Kemudian menjadi dosen secara resmi itu tahun 97 di TB ya. Tapi sewaktu kuliah saya aktif di lab, jadi secara tidak resmi sih sudah lama, artinya sejak kuliah itu banyak beraktivitas di laboratorium di ITB, khususnya laboratorium telematika. Jadi background saya itu telekomunikasi, tapi lebih ke networking, computer networking. Jadi telekomunikasi itu kalau mau kita bagiin dua secara garis besar itu ada yang wireless dan
networking. Nah, saya background saya di networking. Lalu saya pernah menjadi ketua laboratorium telematika ITB. Kemudian setelah itu menjadi koordinator opsi magister teknik elektro, opsi telematika dan jaringan telekomunikasi. Saya agak lupa tahunnya, tapi eh, saya apa, apa jadi jadi apa di magister di stay itu ada magister teknik elektro ya di dalamnya, tapi banyak Ya, minatannya gitu ya, opsinya. Nah, ya, saya pernah oke. jadi ketua implementasi program magister opsi telematika dan jaringan telekomunikasi. Kemudian pernah juga menjadi eh, ketua program studi S1 Teknik Telekomunikasi ITB, ya. Itu Ya. tahun 2018 ya. Nah, dan tahun 2020 saya mengawali jabatan saya sebagai Dekan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB. Demikian, Pak. Ya. Ya. Baik, Bro. Nah, sekarang secara umum bahwa teknik elektro itu memang sedang apa ya, sedang banyak diminati oleh para generasi muda yang ingin mendaftar di program studi di perguruan tinggi. Nah, mungkin khusus ITB memang agak unik, tapi mungkin bisa diceritakan itu eh, namanya teknik elektro, tapi kan cabangnya banyak. Ada elektro yang ke listrik, ada yang ke elektronika, ada ke teknologi informasi kalau tidak salah. Nah, mungkin bisa bisa dijelaskan luasannya, Pak. Ya, baik. Jadi Sekolah Teknik Elektro dan Informatika sendiri itu dibentuk tahun 2006. Ya. Ini Ya, merupakan gabungan antara Departemen Teknik Elektro dan Departemen Teknik Informatika. Departemen Teknik Elektro sendiri sudah memiliki sejarah panjang sejak tahun 1940-an. Kemudian Teknik Informatika itu tahun 80-an. Eh, tahun 2006, tadinya Departemen Teknik Elektro dan Informatika ini di bawah fakultas atau di dalam Fakultas Teknologi Industri FTI ya. ya, Nah, tahun 2006 kami di merge jadi satu fakultas, ya, tapi karena hanya ada dua departemen yaitu Teknik Informatika dan Teknik Elektro, maka disebut sekolah gitu. ya, Nah, tapi setelah 2006 itu kemudian ada perkembangan ya. Ada program, jadi setelah digabungkan itu eh, masing-masing departemen itu jadi program studi ya, program studi teknik elektro dan program studi teknik informatika. Tapi kemudian ada perkembangan, ada program studi teknik biomedis ya. Teknik biomedis itu dibuat ada mandat dari pemerintah ya untuk ya, mengembangkan teknik biomedis. Kemudian setelah itu ada program teknik tenaga listrik, power, ya, power engineering, lalu ya, program studi teknik telekomunikasi, ya, ya, dan kemudian ya program studi teknik elektronya masih ada tentunya. Jadi untuk eh, bidang yang em, ber apa ya backgroundnya elektro itu berkembang biak gitu ya. Jadi empat ya, elektronya tetap ada, teknik telekomunikasi, teknik biomedis, dan teknik tenaga listrik. Itu empat ya, program studi yang sekarang kami menyebutnya stay rekayasa. Ya. ya, Jadi mahasiswa yang mendaftar ke stay itu bisa masuk lewat jalur stay rekayasa atau stay komputasi. Yang komputasi itu terdiri dari informatika dan sistem dan teknologi informasi. Kalau yang rumpun sistem, yang rekayasa itu adalah elektro, telekomunikasi, tenaga listrik, dan biomedis. Gitu. Demikian, Pak. ya. Kalau yang AI itu masuk di mana, Pak? Nah, sebetulnya AI ini ya,
jauh sebelum ada Departemen Teknik Informatika, itu teman-teman di Elektro sudah mempelajarinya ya. Tapi pada waktu itu hardware-nya belum mendukung. Jadi tidak Hmm. sepesat seperti sekarang perkembangan artificial intelligence ini. Artinya cikal bakal Ya. AI-nya itu sudah berkembang sejak tahun 70-an gitu ya. Tapi karena hardware-nya belum memadai sehingga tidak berkembang. Kalau sekarang hardware-nya eh, sudah sangat tersedia hardware-hardware yang berperformance tinggi sehingga AI itu semakin berkembang. Nah, jadi kalau bicara soal AI itu ada di seluruh program studi di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Ya, tetapi memang ada beberapa rekan, ya. Jadi kita tidak bisa tidak bisa mengafiliasikan AI ini kepada program studi tertentu. Ya. Jadi dan ini mungkin terkait juga dengan, nah ini perlu saya sampaikan memang di ITB itu Ya. agak bukan agak ya berbeda dengan perguruan tinggi yang lain. Jadi biasanya dosen-dosen itu bahkan menurut nomenklatur dikti, dosen-dosen itu berafiliasi dengan program studi. Makanya Bapak dari Pak Bambang juga Hmm. menanyakan eh, kalau AI terkait yang mana gitu ya. Ya karena memang Ya. kalau dikti Ya. ya itu nomenklaturnya itu dosen itu terafiliasi dengan program studi. Nah, kalau di ITB itu ada kelompok lagi satu lagi Pak Bambang. Jadi sebagai informasi Ya. di ITB itu ada namanya kelompok keilmuan atau kelompok keahlian. Hmm. Ya. Nah, di dalam kelompok keilmuan dan keahlian inilah keahlian ilmu itu dikembangkan. Ya, dosen dia milik kelompok keilmuan, ya, berafiliasi dengan kelompok keilmuan. Nah, jadi saya misalnya kelompok keilmuannya teknikal komunikasi. Kebetulan sih memang banyak ngajar di program studi teknikal Ya. komunikasi, tapi saya juga bisa ngajar di informatika, ya bisa di Ya. elektro sebetulnya. Nah, jadi gitu. Nah, kalau yang tadi AI itu beberapa dosen kami, ya, ada yang di kelompok keilmuan informatika, ada yang menggelutinya, kemudian ada di beberapa dosen di eh, artinya fokus risetnya ya. Ada yang Ya. di kakak komputer, ya. Tapi basically seluruh dosen di stay itu ya bahkan mungkin ITB lah saya bisa sebutkannya bahwa Ya. AI itu menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan lagi. Tapi memang Hmm. teman-teman yang fokusnya mengembangkan keilmuan AI itu kalau di stay ya itu ada di KK Informatika, ya kelompok keilmuan informatika, kemudian ada di kelompok keilmuan komputer ya, dan kendali ya, eh, sistem kendali. Mungkin Pak Bambang kenal dengan Pak Bambang Rianto, Bambang sama Bambang. Ya. Bambang Rianto Ya. itu beliau juga udah adalah dari kelompok keilmuan sistem kendali dan komputer. Ya, tapi Ya. ada juga Bu Ayu, Ya. pakar AI dari kelompok keilmuan informatika, begitu. Jadi ITB Baik. sebagai Ya. universitas itu bahkan ada kuliahnya sekarang yang terkait dengan literasi AI supaya semua mahasiswa Ya. ITB itu punya punya pengetahuan tentang AI. Gitu. Telah terbit buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul. Buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul berisi tentang profil dan perjalanan dari 100 perguruan tinggi yang telah mendapatkan akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan buku, bisa menghubungi salah satu nomor yang tercantum dalam video. Ya. Ya. Baik, Pak. Nah, sekarang ada yang bagi saya agak baru, yaitu teknik biomedis. Itu bisa digambarkan seperti apa? Yes. Jadi tadi seperti disampaikan bahwa ini merupakan mandat dari pemerintah ya, untuk Ya. mengembangkan teknologi yang terkait dengan kesehatan. Ya. Seperti Oh, ketahui ya. bersama kan kita butuh ya perangkat-perangkat yang terkait dengan teknologi kesehatan untuk
untuk menyelesaikan masalah kesehatan di Indonesia. Bahkan kemarin waktu COVID ya, contohnya beberapa teman mengembangkan ventilator, ya. Kemudian Hmm. Pak Bambang Rianto juga mengembangkan apa deteksi Ya, COVID lewat ya, hasil scan paru-paru gitu, ya. ya. Jadi memang ada kesadaran bahwa kita itu perlu mengembangkan ya, perangkat-perangkat terkait teknologi kesehatan yang merupakan karya kita sendiri. Ya. Dan sebetulnya kita mampu gitu ya, mampu melakukan itu. Ada satu karya dosen yang sekarang sudah dihilirisasi ya, sudah dibuat oleh industri, yaitu NIFA. Ini NIFA, ada alat NIFA, itu bisa mengukur umur pembuluh darah seseorang. Ya. Hmm. Jadi kalau dia kondisinya fit, sehat, itu ya biasa jadi umur umur pembuluh darahnya masih 17 tahun gitu ya, walaupun ya biologisnya udah 50 gitu. Untuk memprediksi seberapa Ya, kesehatan kita. Itu sudah ada, sudah dibuat oleh teman-teman di ya, teknik biomedis. Oh ya, kalau teknik biomedis itu program studinya, kalau kakaknya tadi apa, kelompok ilmuannya itu teknik ya. biomedika. Nah, itu Hmm. mereka aktif menghasilkan penelitian dalam bidang yang terkait teknologi kesehatan yang memang kita perlukan ya, karena kita selama ini Ya, tergantung dengan produk-produk dari luar negeri. Ya. Tapi memang ya, betul. karya-karya kita mampu ya, kita mampu membuat suatu Ya, ya, perangkat terkait alat kesehatan ini, tapi perlu disokong oleh policy pemerintah ya untuk eh, memakai eh, produk karya anak bangsa. Tapi alhamdulillah sekarang saya lihat Presiden Prabowo ini nampaknya cukup kencang untuk me- ya, ya, mendorong pemakaian produk dalam negeri ya. ya. Khususnya mungkin ya terutama yang terkait dengan kemarin mobil maung dan Mobil. Ya. jadi eh, tapi Baik. saya lihat beliau sangat mendukung pengembangan produk dalam negeri. Ya, baik Pak. Nah, sekarang mungkin bisa digambarkan ya potret student body sekolah elektro dan informatika ini, termasuk mungkin program studi yang ada, Ya, dan nanti mungkin sampai ke alumni. ya, ya. Monggo Pak, silakan. Jadi student body itu ya stay itu per tahun udah 600-an ya, 600 kurang sedikit Hmm. menerima mahasiswa itu. Jadi untuk diketahui di ITB itu eh, eh, mahasiswa baru, calon mahasiswa baru ketika mendaftar ke ITB itu mendaftarnya lewat fakultas. Ya, nanti Hmm. tahun kedua baru memilih program studi. Ya, Tapi untuk kurikulum baru ini pemilihan program studinya lebih cepat karena program tahun pertama bersamanya 1 semester. Jadi semester 2 mereka bisa lebih cepat memilih ya, studi baru. Nah, jadi itu 600 mahasiswa, itu sekitar 3 kelas itu untuk memilih atau dialokasikan untuk informatika, 2 kelas sistem dan teknologi informasi, kemudian elektro itu 2 kelas ya, telekomunikasi 2 kelas, teknik tenaga listrik 1 kelas, dan teknik biomedis juga 1 kelas. Itu kira-kira distribusinya ya mahasiswa. Em, ya, Kemudian kami juga memiliki 2 magister ya, magister teknik elektro ya, dan magister teknik informatika, dan 1 program studi doktor, program studi teknik elektro dan informatika. Eh, Student body magister itu kalau nggak salah mungkin sekitar eh, oh student body itu kan total ya, ya, total 4 tahun lah kira-kira gitu ya. Nah, kalau ya. S1 berarti 600 kali 4 sekitar 2.400-an, S2 itu 200 kali apa dua berarti 400-an gitu ya. S3 aja sekitar 50-an gitu. Jadi 50 kali Ibu. 50 kan 100 bulan ya. Jadi Ya, eh, itu ya. Itu kira-kira jadi sekitar 80, oh ya,
Tadinya mahasiswa itu masuk langsung ke stay, ya. Ya, Sebelum tahun 2000, sebelum tahun 2022 ya. Itu mereka masuk stay, kemudian nanti di stay berkompetisi dalam tanda petik ya, untuk masuk ke program studi. ya, Nah, setelah tahun 2022 kami menerapkan tadi dua jalur stay komputasi dan stay rekayasa. Eh, ya. Nah, Sehingga rumpun rekayasa dan komputasi ini sekarang sudah berimbang lagi ya. Tadinya memang kebanyakan pengen ya, ke IF, STI. ya. Ya. Baik. Hmm. Kalau boleh memilih sendiri, apa ada kemungkinan nanti ada program studi yang pemilihnya sedikit? Ya, itu yang terjadi, Pak. Tapi itu memang apa ya? Mungkin itu alami terjadi ya. Dan juga Ya, ada faktor ketidaktahuan mahasiswa terhadap ya, program studi yang dia pilih. Ya. Jadi sekarang ini memang program studi yang banyak diminati itu yang komputasi tadi ya. Sebelum komputasi. kami Ya, bagi dua jadi dua ya, jalur, ya, TK komputasi dan stay rekayasa. Ketika masih masuk ke stay apa ya itu 80% tuh ingin masuk ke IF ya dan ya, sistem tenaga informasi. Eh, jadi perlu kami ada lakukan sesuatu ya supaya karena kita kan sebagai negara yang masih harus apa negara yang masih berkembang ya artinya masih membutuhkan engineer-engineer elektro. Jadi ya, kami kemudian membuat masuk ke stay itu lewat dua rumpun tadi. Jadi sekarang sudah seimbang lagi antara ya, apa ya, tadi sedikit atau tidaknya itu berdasarkan jumlah kelas itu Pak. Jadi biomedis dan ya, power itu satu kelas sekarang, tapi tidak tahu nanti ke ya, depannya mungkin ya, makin banyak nanti ya, yang ikut apa yang berminat. ya. Baik. Oh. Nah, seseorang memilih itu pasti dikaitkan dengan peluang apa lapangan kerja. Hmm. Nah, sekarang dari peminatan itu yang terlihat peluangnya besar Hmm. itu yang mana Pak? Kalau tidak salah ini anak-anak muda ini senang yang itu tadi, informatika, komputer Ya, dan sebagainya. ya. Sebetulnya kalau stay lapangan kerjanya terbuka untuk semua program studi Pak. Ya, tidak ada. Eh, Jadi mahasiswa-mahasiswa kami itu banyak yang apa sudah diijon gitu sebelum lulus ya. ya, Jadi tidak terkait dengan program studi di mana mahasiswa ini ya, belajar. Ya. Jadi ya, dari pengalaman atau dari data yang kami miliki, ya lapangan kerja terbuka untuk semua mahasiswa yang ada di program studi di STAY. Jadi tidak ada masalah buat kami yang itu, Pak. ya. Nah, kemudian soal alumni. Ya. Kalau tidak salah, mungkin karena juga pengalaman yang cukup panjang meluluskan alumni teknik, lulusan ITB itu banyak tersebar di tempat-tempat yang strategis di berbagai bidang. Nah, mungkin Bapak ada catatan mengenai alumni-alumni dari STEI ini. Siapa saja contoh-contohnya yang mungkin bisa memberi inspirasi bagi generasi yang selanjutnya. Ya. Baik, Pak. Jadi elektro itu memang sudah lama sekali ya, dan ada ikatan alumni elektro namanya. Ya. Kemudian yang di IF itu dan IF dan Sekolah Data Sistem dan Teknologi Informasi itu alumninya tergabung dalam ikatan alumni IF, IAIF ya. Yang Ya, satu IAE, satu IAIF. Yang IAE ini memang boleh dikatakan ikatan alumni terbaik di ITB ya. ya, Mendapatkan apresiasi karena mereka sangat pintar menggalang dana gitu ya untuk hmm, bantuan ke eh, TB atau ke state dalam bentuk ya, beasiswa atau bantuan peralatan. Mereka pun mampu mengumpulkan dana abadi yang besar itu yang IAE. ya, Tapi demikian pula apa yang dilakukan oleh IAIF juga ya, mereka membantu beasiswa untuk mahasiswa IF.
Jadi kontribusi buat kami dari IAE dan IAF itu sangat besar. Tentunya contoh alumni yang apa prominence itu ya Pak Pak Iskandar Ali Syahbana kalau dari Elektro ya. Hmm. Kemudian Pak Rikrik yang sekarang jadi direktur di Telkom ya. Ya, ya, Lalu kalau dari EF itu Fazin ya. Fazin itu di Telkom ya yang melahirkan Bukalapak ya. ya, Bersama siapa tuh saya lupa ya. Bukalapak itu satu. ya, Founder Bukalapak satu lagi lupa saya malah ya. Mas ya, Fazrin itu sekarang di Telkom ya. Eh, oke. Jadi beberapa ada yang kemudian Dian Siswari ini dari Excel, kemudian Direktur Telkomsel sekarang Nugroho itu kalau kami biasa nyebutnya Nugi itu juga hmm, beberapa prominence lulusan alumni kami yang kiprahnya luar biasa ya. Arifin Panigoro, Arifin Panigoro. oh, Jadi ini beliau juga menyumbang beberapa ruangan di state. ya, Ya. ya. Kalau kekhasan sekolah elektro dan informatika di ITB ini, kalau dibandingkan dengan fakultas teknik yang lain, seperti apa? Ya. Jadi kekhasannya tentunya kami itu adalah pionir ya, pionir dalam Hmm, kedua bidang ini ya. Elektro tadi sudah lama sekali tahun 40-an, ya, kemudian informatika itu tahun 80-an. Informatika itu zaman dulu belum terlalu banyak menarik mahasiswa ya, ya. Sekarang ya, di mana-mana informatika itu mahasiswa banyak gitu ya. hmm, ya, Mahasiswa ingin masuk informatika semua. Tahun 80-an itu ITB membuat informatika. Itu merupakan bukti bahwa para pendahulu kami ini memiliki visi yang luar hmm, biasa ya. Ya. Jadi eh, ke depan akan berkembang dan ternyata memang betul ya, informatika sekarang sangat berkembang. Mahasiswa yang daftar itu banyak sekali. Ya. Kemudian tentunya program studi yang ada di kami ini itu boleh dikatakan sebagai pionir yang mendapatkan akreditasi internasional ABET ya. Jadi eh, salah satu apa kriteria untuk memenuhi akreditasi ABET ini eh, bahwa program studi yang menyelenggarakan pendidikannya itu harus berbasis outcome based education ya. Bukan berdasarkan proses. Nah, ini program studi yang ada di STAY itu boleh dikatakan merupakan program studi pertama yang mendapatkan eh, akreditasi internasional ABET ya, hmm, sehingga diakui sama dengan institusi pendidikan di Amerika. ya, Karena ABET ini memang adanya di Amerika Serikat. ya, Nah, setelah itu ya banyak kampus-kampus lain yang belajar kepada kami bagaimana menyelenggarakan outcome based education ini. Nah, itu jadi keunggulan kami seperti itu ya. Tentunya ya, sekarang juga kami terus mencoba untuk mempertahankan ya, kinerja eh, kami tersebut karena eh, kalau kita eh, tidak ada, jadi kalau proses akreditasi itu kan kita mendapat masukan ya dari luar hmm, mengenai proses yang terjadi di kami. Ya. Kami mungkin sudah merasa proses yang dilakukan sangat baik, tapi perlu ada orang luar yang menilai proses yang kami lakukan, sehingga kami bisa ya, menemukan kelemahan-kelemahan kalau ada yang harus kami perbaiki. Dan ya. ya Baik. itu menjadi keunggulan tersendiri buat kami dibandingkan dengan Ya. uh, perguruan tinggi yang lain. Telah terbit Majalah Politik Indonesia edisi ketiga bulan November 2024.
membahas harapan dan tantangan Kabinet Merah Putih yang telah dilantik oleh Presiden Prabowo dalam menghadapi permasalahan selama 5 tahun ke depan. Serta membahas beberapa kinerja dari DPR RI yang terpilih untuk periode ini. Informasi dan pemesanan majalah bisa menghubungi langsung nomor atau email yang terdapat dalam video. Ya, Pak Tutun, ini teknik informatika ini kan berkembang sangat pesat, bahkan kadang-kadang orang tidak bisa menduga, apalagi perkembangan yang akan terjadi. Nah, kalau di Sekolah Elektro dan Informatika ITB ini apa sesuatu yang mungkin sudah terbayangkan dari sekarang? Ya, jadi apalagi dengan perkembangan artificial intelligence yang luar biasa ya Pak ya. Ya, Eh, Banyak orang yang mengatakan bahwa nanti mungkin suatu saat pekerjaan kita, beberapa pekerjaan akan ya, diambil alih oleh AI, ya. Tapi ya kita masih perlu orang atau siapapun itu masih perlu orang, at least mungkin dalam waktu ya, dalam waktu yang masih cukup lama gitu ya. Kita masih perlu ya, orang yang mau yang bisa membetulkan AI itu sendiri gitu ya. ya. Kalau kita Atau yang mengoperasikan. mengoperasikan mungkin siapapun bisa ya, tapi kalau misalnya memperbaiki Eh, ritmenya eh, ya lebih tepat, eh, ya itu perlu seseorang yang eh, 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 punya capability eh, seperti di stay gitu ya. Harus ada eh, orang yang melakukan penelitian yang terkait AI untuk memperbaiki performance-nya. ya, Kalau Bapak mungkin coba sekarang juga ChatGPT ya, ya, Copilot, ya, Agent Gemini itu beberapa sih ya, suka memberikan jawaban yang masih ngaco ya. Ya, itu ya, yang perbaiki itu tentunya masih perlu orang gitu ya, 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 perlu orang. ya, Jadi ya, apa perkembangan informatika itu masih akan ya, cukup besar ya, ya, masih akan dalam waktu yang cukup lama masih berkembang ya. Tetapi berkaca pada pengalaman di elektro ya, elektro ini pada waktu saya kuliah, ya, pada waktu saya masuk ke ITB itu, pokoknya semua orang pengen masuk elektro. ya, Saya juga milih elektro tuh karena wah ini paling keren di ITB. Pilih ya, anak anak kan gitu ya, nggak melihat di dalam ya, itu seperti apa sih kuliahnya gitu. ya, Tapi kemudian ya, sekarang ya. apa sedang declining boleh dikatakan begitu, Pak. Kalau kita tidak mau Oh, ya. Jadi ya, makanya kami juga ya, membuka jalur penerimaan mahasiswa baru lewat dua jalur itu untuk berupaya ya, tetap menjaga intake elektro itu tetap tinggi karena kita sebagai bangsa ya, masih memerlukan ya engineer-engineer dalam bidang ya, elektro. Kalau nggak ada engineer dari ITB bisa gawat ini Indonesia ya. gitu. Jadi kita pertahankan Baik, elektro itu. ya. Gimana, Pak? Ya, jadi, sekarang ini kan pemerintah Pak Prabowo itu kan selalu mengatakan ingin mandiri eh, pangan, mandiri energi, tapi juga akan yang mengatakan harus mandiri di bidang teknologi. Betul. Katanya untuk teknologi informasi itu justru Taiwan itu maju sekali katanya. Banyak yang kita ambil dari sana. Ya, Mungkin nggak Pak itu terjadi di Indonesia? ya Pak. Em, Sebetulnya apa yang terjadi di dunia ini sekarang sudah tidak bisa lagi berdiri sendiri-sendiri ya. Hmm, Even misalnya pabrikan iPhone itu ternyata rantai pasok mereka itu sebetulnya eh, tersebar di seluruh dunia. hmm, Nah, kita ya ini kita tadi seperti saya katakan tadi, ya, sebetulnya kita mampu melakukan apapun ya, ya. Terbukti waktu COVID itu kita bisa membuat ya, apa, ventilator ya, ya, yang katanya susah bikinnya ternyata bukan gampang ya, ya, artinya perlu, tapi bisa mampu. ya, Yang penting kita ya, tuh perlu ada policy ya dan mungkin insentif-insentif ya yang ya, memungkinkan teman-teman di industri itu bergairah untuk membuat produk sendiri. Ya, memang mungkin dari sisi hardware ya kita eh, cukup sulit untuk berkompetisi dengan
Taiwan atau Cina gitu ya. ya, Nah, tapi yang kita lakukan adalah bekerja sama dengan mereka. Ya. Harus bekerja sama dengan mereka. Dan mereka sebetulnya juga butuh kita. Saya sering menerima tamu dari Taiwan yang ya, teknologi semikonduktornya udah sangat advance itu Pak ya. Tapi ya, mereka masih membutuhkan kita karena mereka membutuhkan tenaga kerja yang terkait ya, dengan pengembangan teknologi semikonduktor. Dan juga ya, sering kedatangan teman-teman dari Cina, Korea gitu. Mereka itu butuh sumber daya manusia karena mereka terbatas. Indonesia sumber daya manusianya sangat luas. Jadi kita bisa bekerja sama dengan mereka ya untuk ya, kemudian suatu saat teman-teman yang sudah bekerja di sana itu bisa ya, mengembangkan industri di dalam negeri, tapi harus ya, ada policy dari pemerintahnya yang bisa ya, menumbuhkan produksi dalam negeri karena kita mampu ya. Tapi ya, ya saya tidak mau menyebutkan karena takut sudon juga begitu ya. Tapi itu ya kurang ya. kurang policy yang mendukung. Ya. Baik, Kan ya. kita udah punya Nah, policy TKDN itu alhamdulillah Pak, iya, sangat besar pengaruhnya sehingga apalagi dia terjadi ya, transfer teknologi lah dari uh, ya, manufaktur dari luar negeri. Tapi kita masih baik. butuh support yang lebih besar lagi dari Ya, pemerintah. baik, Pak Tutun. Indonesia mimpi akan mencapai Indonesia Emas 2045 sehingga menjadi puncak prestasi, puncak kesejahteraan mungkin akan dicapai di situ. Nah, tentu teknologi akan sangat berperan. Nah, di dalam rangka menuju ke situ, apa kira-kira yang bisa disumbangkan oleh sekolah teknik elektro dan informatika ini? Ya. Tentunya sesuai dengan Nature perguruan tinggi, kami melaksanakan 3 kegiatan ya, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Jadi kami eh, berupaya untuk terus mengupdate ya kurikulum yang kami kembangkan agar bisa sesuai dengan kebutuhan ya eh, tadi meraih Indonesia Emas di tahun Ya, 2045 ya. Itu dari pendidikan kita mengupdate terus kurikulum ya. Penelitian tentunya kami juga berupaya melakukan kerjasama penelitian baik ya artinya bisa melakukan penelitian secara mandiri ya mau- maupun multidisiplin ya dan juga bekerja sama dengan mitra-mitra kami ya baik dari industri maupun dari government ya. Eh, jadi dengan melakukan kegiatan penelitian ini kami bisa memberikan solusi-solusi yang dibutuhkan bagi eh, teraihnya Indonesia Emas 2045. Jadi kami itu di ITB senat akademik kami itu membuat suatu kajian ya eh, teknologi apa saja sih yang dibutuhkan nanti di tahun 2045 itu untuk tidak hanya untuk ini ya mewujudkan Indonesia Emas tapi artinya eh, senat akademik ITB itu ya, thinking out ke depan gitu ya kira-kira teknologi apa yang harus dikuasai oleh ITB. Ya, tentunya dengan salah satu referensi ya, yang digunakan untuk um, melihat pengembangan keilmuan apa yang akan dikembangkan nanti itu adalah itu tadi visi pemerintahnya ya, Indonesia Emas 2045 itu seperti apa. Yang intinya kan digital transformation ya apa ya, Indonesia Emas ya, ya, membentukis digital transformation ya dengan memanfaatkan teknologi AI gitu ya dan kemudian kalau tidak salah ya, itu pengembangan teknologi kesehatan itu salah satu yang utama yang jadi fokus ya. Eh, Selain beberapa teknologi lain ya teknologi maju yang terkait dengan keamanan komunikasi dan sebagainya. ya. Keamanan cyber. Cyber itu aduh saya 5 tahun yang lalu atau 5 sampai 10 tahun yang lalu ngajar itu tentang keamanan. Keamanan itu dulu masih suplemen lah gitu ya. Kalau sekarang Ya, sudah inti. Apalagi ya, dengan terkait dengan pengembangan teknologi kuantum ya. Di ITB juga di ya, kampusnya juga ada lab khusus untuk pengembangan teknologi kuantum. Ya, kalau kita tidak kuasai eh, teknologi keamanan yang ada sekarang ini, enkripsi yang sekarang ini bisa ditembus dengan mudah apabila ya, sudah
apa negara lain sudah punya komputer kuantum. Jadi kita juga harus terlibat dalam riset itu. Ya. Baik, terima kasih sekali Bapak Dr. Tutun Johana STMT, Dekan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB. Banyak Baik. sekali yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ini memperluas wawasan kita semua Amin. dan membantu yang akan ada kerjasama, relasi, kolaborasi dengan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika di ITB. Sekali lagi selamat bekerja, sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Telah terbit Majalah Politik Indonesia edisi khusus. Terima kasih Jokowi Ma'ruf Amin dan selamat bertugas Prabowo Gibran. Berisi pendapat dan testimoni mengenai pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin dari berbagai tokoh, serta harapan untuk pemerintahan Prabowo Gibran dalam memimpin Indonesia ke depan. Untuk informasi dan pemesanan Majalah Politik Indonesia, dapat menghubungi nomor yang tertera dalam video. Di kanal Inspirasi untuk Bangsa, mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi